Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan adik-adik yang kakak cintai dan kakak banggakan. Waalaikumsalam Kak. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak Kak, hari ini siswa lengkap masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, agar dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih. Silakan Naura untuk memimpin doanya. Baik Kak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Tak terasa ya teman-teman, materi pembelajaran kita sudah hampir selesai semua. Karena kita sudah di penghujung semester nih, kita sudah membahas tentang teks observasi, terus ada juga teks biografi, teks negosiasi, dan teks debat. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian terkait materi di atas, kakak ingin tanya jawab nih tentang materi yang sudah kalian pelajari. Coba ya, tebak ya. Teks yang membahas tentang latar belakang riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain, teks apa ayo? Teks biografi Kak. Teks biografi, betul. Nah, kalau teks yang membahas tentang interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan, biasanya dalam tawar menawar, teks apa itu? Siapa bisa jawab? Teks negosiasi Kak. Teks negosiasi, betul banget. Kalau teks yang membahas tentang argumentasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki sudut pandang berbeda terhadap suatu topik pembicaraan, teks apa ayo? Teks debat Kak. Teks debat. Iya. Wah, kalian sudah sangat paham ya dengan materi yang sudah kakak dan bapak Wahyudi sampaikan. Kakak jadi senang nih mendengar kalian, jawaban kalian semua benar. Artinya kalian sudah memahami ya materi tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kakak ingin membahas tentang teks anekdot. Jadi ada yang sudah pernah dengar sebelumnya apa itu teks anekdot? Belum Kak. Belum ya? Oke, baik. Kakak jelaskan ya apa itu teks anekdot. Pernah nggak sih kalian itu suka mendapatkan pesan berantai dari grup WhatsApp keluarga atau apa gitu tentang selamat Anda berhasil mendapatkan hadiah 200 juta. Nah, kalian pasti kan senyum-senyum kan ketika mendengar mendapatkan pesan seperti itu kan. Mana mungkin kan orang bisa mendapatkan 200 juta dengan sekejap. Nah, secara sederhana teks anekdot ini adalah cerita yang berisi tentang rangkaian kalimat-kalimat lucu ya. Tapi nggak semua cerita lucu ini bisa dikategorikan sebagai anekdot ya. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot ini adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Jadi biasanya teks anekdot ini menceritakan orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi teks anekdot ini tidak sembarangan hanya cerita lucu ya, melainkan berdasarkan kejadian nyata. Jadi teks anekdot juga membicarakan topik secara spesifik dan kadangkali dibuat berdasarkan pengalaman pribadi si penulisnya. Teks anekdot memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kakak sudah mengapain buat kalian, silakan baca. Yang pertama, silakan Najwa baca. Apa itu? Yang pertama. Pertama, bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Nah, jadi teks anekdot ini bercerita tentang humor ya, dan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, silakan Naura untuk baca. Bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuannya yang ada di dalam teks. Ya, ketiga. Yang ketiga, bersifat Bersifat menyindir. menyindir, betul. Yang keempat. Bisa jadi mengenai orang penting, Ya, yang kelima. memiliki tujuan tertentu. Yang keenam. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Dan yang terakhir. Seringkali menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling berhubungan secara umum dan realistis. Nah, jadi itu ya ciri-ciri dari teks anekdot. Semoga kalian bisa paham. Boleh dibalikin? Ya, akan diberikan. Terus teks anekdot memiliki tujuan juga ya, sebagai sarana hiburan, juga sebagai untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya, dan juga sarana untuk mengkritik sesuatu tapi secara halus ya, dengan kalimat-kalimat yang lucu gitu, nggak langsung spesifik gitu.
Jadi teks anekdot ini tidak hanya menghibur ya, tetapi bisa juga ada maksud untuk mengkritik suatu hal. Sedangkan cerita humor kan ini cuman menghibur aja kan, nggak ada pesan di baliknya kan. Jadi cerita humor sama teks anekdot ini berbeda ya. Oke, struktur dari teks anekdot ada 5 bagian, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstrak itu bagian pembuka yang berfungsi untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi dari cerita teks anekdot. Yang kedua, orientasi, yaitu berisi tentang latar belakang cerita. Penulis mulai memperkenalkan tokoh, waktu, tempat, serta situasi awal sebelum masalahnya muncul. Oke, yang krisis, disinilah bagian puncak berita. Di sini konflik mulai muncul, biasanya menjadi inti humor atau sindiran dalam teks anekdot. Nah, yang keempat, reaksi, bagian ini berisi tentang tanggapan atau respon dan tokoh lain. Yang kelima adalah koda, merupakan bagian penutup. Biasanya berisi tentang amanat atau sindiran atau kritik yang ingin disampaikan oleh si penulisnya. Baik, setelah kalian mendengar pengertian, ciri-ciri serta struktur dari teks anekdot, maka ingin memberi contoh nih percakapan 2 orang dari teks anekdot. Pertama, ini ada cerita tentang Amar dan Amir yang saling menyindir pejabat ya. Amar, Mir, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya ya. Kata si Amir, kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Mar. Kata Amar, saking kayanya mereka sampai mampu membeli baju termahal di Indonesia. Kata Amir, hah, baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Kata Amar, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kata Amir, kok malah baju tahanan KPK? Bingung si Amar. Nah, Amar, iyalah, coba saja kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar, baru kan dia bisa memakai baju tersebut. Nah, oh Amir, oh maksud kamu gitu, baru ngerti aku. Jadi teks anekdot ini kayak ada kesan-kesan yang ininya seriusnya, tapi dibalut dengan inilah, dengan apa sih? Yang lucu-lucuan itu. Pada teks di atas, percakapan tersebut membicarakan tentang topik yang spesifik, yaitu KPK, sebuah lembaga pemberantas korupsi di Indonesia, sehingga teks yang kakak berikan termasuk ke dalam contoh dari teks anekdot. Baik, untuk menunjang pemahaman kalian tentang teks anekdot ini, kakak izinkan kalian untuk membuka handphonenya atau buku pembelajarannya untuk mencari contoh dari teks anekdot ini. Silakan Najwa dan Nora untuk membuat teksnya sesuai dengan ciri-ciri, struktur, dan contoh yang sudah kakak ajarkan ya. Kalau bisa, percakapan untuk 2 orang. Kalau nggak ada yang mau ditanya semua. Baik, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Sudah. Silakan kalian membacakan hasil dari teks anekdot yang sudah kalian buat. Silakan, ini bercerita tentang apa? Tentang seorang murid bernama Najwa sedang berbincang dengan gurunya Bu Naura setelah ujian selesai dibagikan. Silakan, percakapannya kayak gimana? Bu, kenapa nilai saya kecil sekali? Padahal saya sudah belajar semalaman. Belajar semalaman itu bagus Najwa, tapi kamu belajar apa? Belajar cara menebak jawaban, Bu. Oh begitu, jadi kamu bukan belajar materinya. Iya, Bu. Soalnya saya pikir menebak itu lebih cepat. Kalau begitu nilai kecil ini bukan salah saya, tapi salah tebakanmu. Waduh, jadi saya harus belajar cara menebak yang benar, Bu. Tidak Najwa, kamu harus belajar cara menjawab yang benar. Najwa pun tersenyum malu sementara teman-temannya tertawa. Sejak saat itu ia sadar bahwa belajar sungguh-sungguh lebih penting daripada sekedar menebak. Wah, sangat lucu sekali ya teks anekdot yang sudah kalian buat. Semoga kalian semakin paham tentang materi yang sudah kita ajarkan hari ini kepada kalian ya. Kegiatan pembelajaran hari ini kakak sudahi terlebih dahulu. Kita bahas materi selanjutnya di pertemuan berikutnya ya. Sekian.
Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam